Salam bola. Hai Tribuners, Semeton Tribun Bali. Berjumpa lagi dalam acara Bincang Bola Tribun Bali edisi khusus Euro 2020. Setelah sempat break 2 hari, kita kembali menatap gelaran Euro 2020 yang kali ini memasuki fase babak perempat final. Babak yang makin menggetarkan. Ya, 8 tim telah memastikan diri lolos ke babak perempat final dan mereka akan bertarung hidup mati untuk memperebutkan tiket ke babak semifinal. Kali ini kita akan mengawali dengan membahas laga Swiss melawan Spanyol. Laga ini akan digelar di Stadion Krestovsky, Saint Petersburg, Rusia pada Jumat 2 Juli 2021 pukul 23.00 WIB atau 24.00 WITA. Jadi digelar malam ini. Semua pencinta sepak bola jangan sampai melewatkan laga akbar ini. Semeton Swiss lolos ke babak perempat final setelah secara mengejutkan menyingkirkan juara Piala Dunia 2018 sekaligus unggulan utama di Euro 2020 yakni timnas Prancis. Swiss menang lewat adu penalti dengan skor 5-4. Setelah di babak normal 90 menit mereka berhasil menahan Prancis 3-3. Sempat unggul 1-0 lebih dulu, kemudian tertinggal 3-1. Swiss akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 3-3 dalam 10 menit terakhir. Sangat luar biasa. Semangat heroik dari timnas Swiss patut diacungi jempol hingga bisa mengalahkan tim sekelas Prancis. Bagi Swiss, ini merupakan sejarah untuk kali pertama mereka lolos sampai babak perempat final Piala Eropa. Di sisi lain, timnas Spanyol yang merupakan unggulan di Euro 2020 ini dengan susah payah mengalahkan Kroasia di babak 16 besar dan lolos ke babak perempat final dengan kemenangan 5-3. Spanyol yang sempat unggul 3-1 menit sampai menit ke-80 harus kebobolan 2 gol di 10 menit terakhir. Sehingga skor menjadi 3-3 di waktu normal. Kemudian pertandingan dilanjutkan ke babak extra time. Spanyol akhirnya bisa mencetak 2 gol dan memenangkan pertandingan dengan skor 5-3. Artinya, Swiss dan Spanyol sama-sama menyingkirkan finalis Piala Dunia 2018, yakni Prancis dan Kroasia. Dan sekarang, Swiss akan bertemu melawan Spanyol di babak perempat final. Kedua tim sama-sama percaya diri, sama-sama berambisi untuk memenangkan pertandingan. Kalau dilihat dari rekor pertemuan, kedua tim sudah bertemu 22 kali dan sejauh ini Spanyol sangat dominan dengan mencatat 16 kemenangan, imbang 5 kali dan Swiss hanya sekali mampu mengalahkan Spanyol. Satu-satunya kemenangan Swiss ditorehkan pada Piala Dunia 2010 dengan skor 1-0. Tetapi yang perlu diingat, dalam 10 tahun terakhir atau 1 dekade terakhir, Swiss cukup mampu mengimbangi kekuatan Spanyol. Terbukti dari 4 kali pertemuan mereka dalam 1 dekade ini, Spanyol hanya menang sekali, Swiss juga menang sekali, yakni di Piala Dunia 2010 itu. Kemudian 2 laga lainnya berakhir imbang. Artinya kekuatan kedua tim dalam 10 tahun terakhir relatif berimbang. Kemudian dalam 2 pertemuan terakhir di UEFA National League 2018, Spanyol hanya menang 1-0 atas Swiss. Kemudian Swiss ketika menjadi tuan rumah menahan Spanyol dengan skor 1-1. Sekarang kita lihat bagaimana kondisi tim dan prediksi pemain yang kemungkinan akan diturunkan dalam laga krusial nanti malam. Swiss mendapat kabar kurang bagus menjelang laga penting melawan Spanyol ini, di mana sang kapten sekaligus gelandang andalan mereka di lini tengah yakni Granit Xhaka harus absen. Xhaka yang merupakan gelandang Arsenal dan diisukan akan bergabung dengan AS Roma musim depan harus absen karena mengantongi 2 kartu kuning. Tentu ini menjadi kehilangan besar bagi timnas Swiss karena Xhaka merupakan dirijen lapangan tengah. Dia menjadi pengatur permainan Swiss dan dalam laga melawan Prancis memberikan 1 assist penting terhadap gol ketiga yang dicetak oleh Swiss. Dengan hilangnya Granit Xhaka, ada kemungkinan pelatih Vladimir Petkovic akan menurunkan Zakaria sebagai pengganti. Sekarang kita lihat perakiran pemain yang akan diturunkan oleh Vladimir Petkovic. Saya kira sang pelatih akan tetap memakai formasi 3-4-1-2 dengan menggunakan 3 back, dan formasi ini sewaktu-waktu bisa berubah
menjadi 5-3-2. Formasi yang akan cenderung lebih bertahan mengingat Spanyol merupakan lawan kuat dan selalu mengandalkan penguasaan bola. Di posisi kiper, saya kira kiper Yann Sommer tetap menjadi andalan. Yann Sommer menjadi pahlawan atau penentu kemenangan Swiss atas Prancis dalam adu penalti setelah mengagalkan tendangan Kylian Mbappe. Kemudian 3 back di belakang akan diisi oleh LPD, Akanji, dan Rodriguez. Di tengah ada Widmer, Freuler, dan Zakaria yang akan menggantikan peran dari Saka. Kemudian di kiri ada Zuber. Di depan Xherdan Shaqiri masih menjadi playmaker, pengatur permainan di depan Swiss. Dan duet striker akan diturunkan adalah Embolo dan Seferovic. Seferovic sejauh ini sudah meningkatkan performanya menanjak dengan mencetak 2 gol ke gawang Prancis. Total dia sudah mencetak 3 gol di Euro 2020 ini. Kemudian Swiss juga masih punya striker cadangan, striker pengganti yang juga tajam, yakni Gravanovic. Nah, Swiss dalam pertandingan melawan Spanyol sepertinya akan menumpuk pemain di lini tengah, bahkan di lini belakang juga, dengan menerapkan permain cenderung bertahan untuk membatasi penguasaan bola Spanyol. Strategi ini kemarin dipakai saat melawan Prancis dan terbukti efektif, di mana Swiss nantinya akan memberi kesempatan kepada pemain-pemain Spanyol untuk masuk ke area pertahanan mereka, kemudian melancarkan serangan balik. Ini yang harus diwaspadai oleh Spanyol dan ini menjadi senjata bagi Swiss. Mereka akan mengandalkan pemain-pemain cepat seperti Shaqiri, Embolo, dan Seferovic untuk melancarkan serangan balik. Dan perlu juga yang diwaspadai dari Swiss adalah umpan-umpan crossing dari kedua sayapnya, yakni Widmer dan Zuber. Terbukti 2 gol ke gawang Prancis berasal dari umpan-umpan crossing dari Widmer dan Zuber yang sukses dimaksimalkan oleh Seferovic dengan sundulan kepala. Dan ingat, Spanyol justru memiliki kelemahan dalam mengantisipasi bola-bola silang atau bola-bola crossing. Jadi ini akan menjadi senjata mematikan bagi Swiss untuk menghadapi Spanyol. Kemudian bagaimana dengan Spanyol? Kondisi tim dan perakhiran pemain yang kemungkinan akan diturunkan oleh pelatih Luis Enrique. Luis Enrique lebih beruntung karena bisa menurunkan skuad terbaiknya dalam laga ini. Tidak ada pemain yang cedera maupun terkena akumulasi kartu kuning. Jadi Enrique bisa menurunkan skuad terbaiknya. Di posisi kiper, saya kira Unai Simon tetap menjadi pilihan utama, meskipun dalam laga sebelumnya melawan Kroasia sempat membuat blunder, tapi Simon akan tetap menjadi pilihan utama. Dengan demikian David De Gea masih menjadi kiper pengganti. Di bek kanan, Cesar Azpilicueta juga tetap menjadi bek kanan utama, dan di lini tengah akan diisi oleh Eric Garcia dan Laporte sebagai bek tengah jantung pertahanan Spanyol. Di bek kiri, Jordi Alba bisa kembali tampil sebagai starter setelah melawan Kroasia tampil sebagai pemain pengganti. Kemudian di lini tengah, trio Sergio Busquets, Koke, dan Pedri saya kira menjadi komposisi terbaik daripada timnas Spanyol. Kehadiran Busquets sangat berpengaruh besar terhadap lini tengah Spanyol. Dengan pengalamannya, dengan kualitasnya, lini tengah Spanyol lebih hidup dan permainan Spanyol pun makin menanjak. Busquets sangat lihai dalam mengatur permainan dan sangat cepat melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Kemudian Pedri, pemain muda asal Barcelona ini juga tampil sangat brilian sebagai gelandang serang, mampu memberikan umpan-umpan kunci ke lini depan. Dan chemistry Busquets dengan Pedri sudah sangat baik karena mereka berasal dari satu klub. Kemudian satu gelandang lagi diisi oleh Koke. Pemain Atletico Madrid ini tampil energik, tampil mobile sehingga memberi warna bagi lini tengah Spanyol. Di depan, saya kira Luis Enrique setelah melakukan beberapa kali rotasi sudah menemukan komposisi terbaik trio lini depan yang diisi oleh Pablo Sarabia, kemudian Alvaro Morata dan Ferran Torres. Spanyol sejauh ini menjadi tim paling subur di Euro 2020 dengan mencetak 11 gol. Dan mereka bagusnya atau hebatnya tidak tergantung pada satu pemain untuk mencetak gol. Ketiga pemain depan yakni Sarabia, Morata, dan Ferran Torres sudah sama-sama mencetak 2 gol. Ini mengindikasikan bahwa lini depan Spanyol sama-sama tajam. Tentu Spanyol lebih diunggulkan dalam pertandingan ini karena mereka punya kualitas pemain yang lebih baik dan performanya juga sedang menanjak, dan mereka juga punya mental juara dengan menjadi 3 kali pemenang Piala Eropa. Tapi Spanyol harus tetap mewaspadai kekuatan Swiss. Mereka harus belajar dari
laga Swiss melawan Prancis. Bagaimana Prancis yang jauh lebih unggul daripada Swiss harus bertekuk lutut karena mereka lengah di menit-menit terakhir. Swiss menunjukkan semangat yang luar biasa, semangat pantang menyerah. Spanyol juga bisa belajar dari pertandingan melawan Kroasia ketika mereka sudah unggul 3-1, tetapi karena lengah, karena terlalu bermain-main, akhirnya mereka kebobolan di menit-menit terakhir 2 gol sehingga skor menjadi sama 3-3. Beruntung mereka bisa menangkan laga di extra time. So, Spanyol sekali lagi harus mewaspadai ancaman dari Swiss, terutama dari serangan balik mereka. Saya kira Spanyol juga harus berusaha memenangkan laga ini dalam waktu normal 2 kali 45 menit. Mereka harus menghindari adu penalti, karena jika terjadi adu penalti bisa menjadi alamat buruk bagi Spanyol. Karena kita tahu Spanyol tidak punya eksekutor yang brilian. Mereka sebelumnya gagal 2 kali mengeksekusi penalti. Mereka buruk dalam eksekusi penalti. Sebaliknya Swiss sudah teruji dalam babak adu penalti dengan mengalahkan Prancis melewat adu penalti. Jadi Spanyol harus menghindari skema mengakhiri pertandingan dengan adu penalti. Sekarang bagaimana peluang Spanyol untuk menangkan pertandingan? Saya kira Spanyol sangat berpeluang. Tinggal bagaimana mereka bisa membongkar pertahanan rapat dari Swiss dan bisa lebih tajam di lini depan dan mewaspadai serangan balik dari Swiss. Mungkin Spanyol tidak bisa meraih kemenangan besar dalam laga ini. Skor kemungkinan tipis dengan kemenangan bagi Spanyol 2-1 atau 3-2. Demikian Semeton dan pencinta sepak bola di seluruh tanah air. Sampai jumpa. Salam bola. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali, dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.